Shalom Bapak Ibu Saudara yang bersukacita di tempat ini, yang percaya bahwa di hari ini ada kuasa Tuhan yang disegarkan kembali, kuasa Tuhan yang bekerja penuh untuk setiap umat yang percaya. Maka dua-dua tanganmu Tuhan, dan katakan aku percaya, katakan aku terima dengan iman yang penuh. Yes, biar menjadi kerinduan setiap kita umat Tuhan di tempat ini. Sebab Dia Raja Damai hadir, mengisi setiap relung hati kita di tempat ini, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, bahkan di sepanjang hari kita mau bersukacita karena Allah adalah Allah yang luar biasa. Yes, mari bersama-sama dua-dua tangan buat Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Your way maker in our life, your everything Jesus. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Ini yang kami rindukan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mari bersama-sama kedua-dua tangan umat Tuhan. Sembah Dia di tempat ini, nyatakan ucapan syukurmu. Oh, nyatakan sorak-sorai yang di tempat ini. Terima kasih Yesus. Oh, Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang bersukacita, yang berterima kasih sebab Kau Allah hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus Lord. Oh, Jesus, thank you God. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Yang bersukacita, yang bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Because you are here, filling our heart. Thank you Jesus, thank you Jesus. Working in this place, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are here, touching
you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Oh Jesus, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Jesus. Oh, come on, everybody, sing together. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Amen. My God, that is who you are. Come on, church, sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are miracle worker, promise keeper. Come on, everybody, sing together. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, waymaker, miracle worker, promise keeper, Jesus. My God, that is who you are. Oh, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. Oh, that is who you are, who you are, who you are. That is who you are, Jesus. Oh, Jesus. That is who you are. That is who you are. Oh, come on, church, everybody worship Him. We're saved, Jesus. We're saved, Jesus. Oh, that is who you are. That is who you are, Jesus. Oh, Jesus, that is who you are. Only you, Jesus. Hanya Kau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, yang kami sembah, yang kami puji, sebab Kau Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Ya, kuasa-Mu tercurah di tempat ini, Tuhan. Kami percaya, kami terlalu percaya, kami terlalu yakin, Yesus. Ada kuasa-Mu tercurah. Oh, mari sembah Dia Allah, Tuhan. Sikir lama-lama ya, sikir kira lama-lama ya, sikir kira lama-lama ya, sikir Oh, we worship You, my God. We worship You, Lord Jesus. Yes. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, God. Thank You, God. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau yang perkasa. Oh, terima kasih.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord God. Terima kasih Yesus, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, oh, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Tuhan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu ada, bahkan bekerja penuh atas setiap kami umat di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, melompat, menyembah dan menari, sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja. Yang percaya sama Tuhan bersama-sama berikan kemuliaan sorak-sorai paling indah buat Tuhan kita. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah, sorakan haleluya, 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 amin. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini buat Tuhan. Yes, haleluya. Bersama-sama berikan sorak-sorai paling meriah lagi buat Tuhan kita, haleluya. Sebab kalau kita bangkit di tempat ini ada amin, ada segala kita katakan aku percaya. Are you ready, church? 1, 2, 3, say. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Bersama, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hey, amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak-sorak. Hey, hey, Allah bangkit berdaulat. Hey, musuh dikalahkan, rakyat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat, Jesus. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 haleluya, haleluya. Yang percaya dibebaskan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Yesus, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bersama-sama tepuk tangan, bersorak-sorak. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, ku telah bebas, bebas. Yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Bersama Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Bersama dengan iman. Ku telah bebas, bebas. Dan tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Oh, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita berikan tepuk tangan sorak-sorai dan merebut Tuhan disorakan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapak kebaikan Tuhan. Bersukacita selalu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku
beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu melalui pemberitaan firman dalam nama Yesus Kristus. Umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan karir, pekerjaan, pemulihan rumah tangga, Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Tuhan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang berdoa untuk kesembuhan, pemulihan, kesehatan. Tuhan yang sembuhkan secara total di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, tema khotbah hari ini mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dalam Matius pasal 16, haleluya, ayat 19, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ini bicara kuasa, bahwa gereja Tuhan, kepada saya dan saudara, Tuhan itu memberi kuasa. Bahkan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, baca Bu Belinda. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, dia berkata bahwa embun atau hujan tidak akan turun kalau aku tidak memperkatakannya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1, haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Amin. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead Lalu kepada berkatalah Ahab, Elia orang Tisbe kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. tidak ada hujan, tidak ada embun yang turun kalau aku tidak mengatakannya. Dan saudaraku, itu terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun. Hujan tidak turun atas Israel, oleh karena ada seseorang yang memperkatakan dengan kuasa. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, saya percaya tahun ini adalah tahun the year of supernatural. Bagaimana yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin menjadi kaya, yang terikat dilepaskan, dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar, saudaraku, bahwa apa yang menghalangi orang tidak bisa berjalan dalam kuasa Allah.
Apa yang menghalangi seseorang tidak bisa berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan? Apa yang menghalangi orang tidak bisa mengalami kuasa itu? Yang pertama, gereja Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Saudaraku, adanya dosa, adanya kesalahan, adanya pelanggaran adalah penghalang yang pertama mengapa orang tidak bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat 8. Amin. Biarlah selalu putih pakaianmu, Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ulangi lagi, haleluya. Pengkhotbah 9 ayat 8. Alkitab katakan Pengkhotbah 9 yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu, Gereja Tuhan, biarlah selalu putih pakaianmu. dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudaraku, ternyata ada hubungan antara kekudusan dan pengurapan. Gereja Tuhan semakin putih pakaian seseorang, maka semakin berlimpah-limpah minyak pengurapan Tuhan yang turun atas orang itu. Saudara, gereja Tuhan ada hubungan yang erat antara kekudusan dengan kuasa, dengan pengurapan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Itulah sebabnya Wahyu pasal 3 ayat 18. Tuhan sendiri yang mengatakan, belilah daripadaku pakaian putih untuk menutupi segala ketelanjanganmu. Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Amin. Maka aku menasihatkan engkau, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dari api, agar engkau menjadi kaya, agar engkau menjadi kaya. dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, Agar engkau membeli daripadaku pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, beli daripadaku pakaian putih. Saudaraku, ini bicara kekudusan. Saudaraku, gereja Tuhan, haleluya. Maka saudaraku, gereja Tuhan, ya, Yosua 3 ayat yang ke-5, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan keajaiban. Gereja Tuhan, ada banyak saudaraku gereja Tuhan, orang tidak lagi bisa mengalami kuasa karena saudaraku hilangnya kekudusan. Haleluya. Yosua 3 ayat yang ke-5. Yosua 3 ayat 5. Amin. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudaraku, perhatikan, ada hubungan antara kekudusan dan keajaiban. Ada hubungan antara pakaian putih dengan minyak di atas kepala. Itulah sebabnya gereja Tuhan ada orang yang awalnya diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, yang bernama Simson dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Tetapi ketika dia tidak menjaga kekudusan, ketika dia tidak, saudaraku, haleluya, berjalan dalam kekudusan, saudaraku, Simson tidak sadar kalau kuasa itu telah meninggalkan dia, kekuatan itu telah meninggalkan dia. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Haleluya. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 19. Amin. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Sesudah itu Delila membujuk Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seseorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Haleluya, amin. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Alkitab katakan gereja Tuhan, Simson yang bisa mengalahkan banyak orang, yang bisa membunuh singa muda dengan tangan yang kosong, yang bisa membunuh ribuan orang dengan rahang keledai. Tetapi Simson tunduk kepada seorang perempuan yang bernama Delila. Lanjutkan terus, haleluya. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Alkitab katakan kekuatannya telah lenyap daripada, lanjutkan terus. Lalu berserulah perempuan itu, Lalu berserulah Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Simson, orang Filistin menyergap engkau. Maka terjagalah dia dari tidurnya serta katanya, Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya Tetapi Simson tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. bahwa kuasa itu telah meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Lanjutkan. Orang Filistin itu menangkap dia, Orang Filistin menangkap Simson. mencungkil kedua matanya, Alkitab katakan kedua matanya dicungkil oleh musuh dan membawanya ke Gaza. dan membawa Simson ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, Alkitab katakan Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dia ada di penjara dan pekerjaannya sebagai penggiling. Gereja Tuhan, seorang yang awalnya superstar, seorang yang awalnya wow dipakai Tuhan dan dahsyat dan luar biasa. Seorang yang awalnya, saudaraku, dia bisa membunuh seekor singa muda dengan tangan yang kosong, membunuh ribuan orang dengan rahang keledai. Tetapi gereja Tuhan, kedua matanya dicongkel. Saudaraku, direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dia ada di penjara sebagai penggiling. Saudaraku,
Tema khotbah hari ini, berjalan dalam kuasa, mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, mengapa banyak orang tidak lagi bisa berjalan dalam kuasa, tidak lagi bisa mengalami kuasa dan kemuliaan? Yang pertama, saudaraku, adanya dosa, adanya kesalahan, adanya pelanggaran, di mana banyak orang tidak lagi berjalan di dalam kekudusan. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kurangnya latihan rohani. Ibrani 10 ayat 25, gereja Tuhan, kurangnya latihan rohani. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Gereja Tuhan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, Tetapi marilah kita saling menasihati. dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Gereja Tuhan, dengan datangnya pandemi, saudara gereja Tuhan, ada orang-orang tertentu, saudaraku, bahkan mungkin sudah tidak beribadah. Gereja Tuhan, maka pentingnya saudaraku, Anda dan saya mengetahui sebuah kebenaran, bahwa bait Allah bukan gedungnya, tetapi bait Allah adalah orang-orangnya. Karena itu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, biarlah saudara dan saya boleh setia dalam ibadah doa fajar, setia dalam mesbah malam, dan lakukan itu gereja Tuhan dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Ternyata saudara gereja Tuhan, bahwa engkau dan saya jangan menjauhkan persekutuan dengan Tuhan. Melalui apa itu? Melalui ibadah. Ulang lagi Bu Benda, Ibrani 10 25. Jangan jauhkan dirimu. Ibrani 10 ayat 25. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Iya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah gereja Tuhan. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudaraku, ibadah hari ini, saudaraku, Anda tidak harus hanya berkumpul di satu tempat. Tetapi gereja Tuhan, dunia semakin maju, dunia semakin canggih. Engkau bisa berkumpul melalui ibadah Zoom, melalui ibadah doa fajar. Gereja Tuhan, jangan jauhkan diri. Mengapa? Karena ibadah itu sangat berguna. Bahkan engkau dan saya harus melatih dirimu beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Latih dirimu beribadah. Haleluya. 1 Timotius 4, 7 dan 8. 1 Timotius 4, 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7. Amin. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Gereja Tuhan, jauhi tahayul dan jauhi dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Mari, come on, latih dirimu beribadah, karena latihan ibadah itu membentuk manusia roh saudara, membentuk iman saudara. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal ibadah berguna dalam segala hal. karena mengandung janji. Gereja Tuhan, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya tatkala mereka tidak bisa mengusir setan. Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 21, kamu harus berdoa dan kamu harus berpuasa. Matius 17 ayat 21. Saudaraku, kamu harus berdoa, kamu harus berpuasa. Mengapa? Karena melalui doa, puasa, saudaraku, itu akan menarik kuasa Allah yang dahsyat dan biasa. Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21. Amin. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Dan itu dibuktikan oleh Yesus. Waktu Yesus berpuasa, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 13, iblis setan meninggalkan dia. Lukas pasal 4 ayat 13. Haleluya. Lukas 4 ayat 13. Amin. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya saudaraku, iblis mundur daripada Yesus. dan menunggu waktu yang baik. Alkitab katakan iblis mundur. Tatkala Yesus sedang berpuasa 40 hari, bagaimana iblis setan datang mencobai Yesus, iblis tidak bisa mengalahkan, iblis tidak bisa mencobai, iblis dikalahkan, dan iblis mundur. Bahkan perhatikan ayat 14, bagaimana Yesus berjalan dalam kuasa. Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Amin. Dalam kuasa roh, Dalam kuasa roh. kembalilah Yesus ke Galilea, Setelah dia berpuasa 40 hari dalam kuasa roh, bagaimana Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa. dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudaraku, perhatikan ayat 32, apa yang terjadi di Galilea. Perhatikan ayat 32. Haleluya. Lukas 4 ayat 32. Amin. Mereka takjub mendengar pengajarannya, Saudaraku, orang di Galilea takjub mendengarkan pengajaran daripada Yesus. sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng doa dan puasa. Jangan anggap enteng latihan rohani. Karena latihan rohani itu, saudaraku, menarik kuasa Allah turun atasmu, turun atas pernikahanmu, turun atas karirmu, turun atas pelayanan dengan dahsyat dan luar biasa.
Bahkan perhatikan Lukas 4:33. Setan pun tunduk di dalam nama Yesus. Lukas pasal 4 ayat 33. Lukas 4 ayat 33. Amin. Di dalam rumah ibadat itu, Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. ada orang yang kerasukan setan. Lanjutkan dengan terus. suara keras. Saudaraku, Yesus menegur setan itu dengan suara yang keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, Saudaraku, haleluya. Setan itu berkata, hai engkau Yesus orang dari Nazaret, apa urusanmu dengan kami? apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, Saudaraku, iblis berkata, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya, Alkitab katakan Yesus dengan kuasa menghardik setan itu. diam, keluarlah daripadanya. Diam dan keluar dari tubuh orang ini. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, Amin. lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Lanjutkan terus, haleluya. Dan semua orang takjub. Semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, Orang-orang di Galilea berkata seorang dengan yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini. alangkah hebatnya perkataan Yesus ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. dan mereka pun keluar. Gereja Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya tatkala mereka gagal untuk mengusir setan. Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 21, jenis ini hanya dengan doa dan berpuasa. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau hari ini kau dan saya latih dirimu beribadah. Karena waktu engkau beribadah, saudaraku gereja Tuhan, haleluya, ada kuasa yang turun atasmu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, apa yang menghalangi kita tidak bisa beribadah? Keluaran 5 ayat 9. Saudaraku, ini adalah tipuan setan, tipuan iblis. Keluaran pasal 5 ayat 9. Haleluya. Keluaran 5 ayat 9. Amin. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, Firaun berkata pekerjaan orang Ibrani ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, sehingga mereka terikat dengan pekerjaannya. dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Gereja Tuhan, ada banyak orang saudaraku terikat dengan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa beribadah. Hari ini engkau harus bebas dalam nama Yesus. Ada banyak orang terikat gereja Tuhan dengan hobinya sehingga dia tidak bisa beribadah. Ada banyak orang terikat saudaraku gereja Tuhan, haleluya, dengan apa yang menjadi kesukaannya sehingga dia tidak bisa beribadah. Gereja Tuhan hari ini, apa yang mengikat saudara harus bebas dalam nama Yesus. Ada orang terikat dengan bola, ada orang terikat dengan film, ada orang terikat saudaraku, haleluya, dengan hal yang lain sehingga dia tidak bisa beribadah. Hari ini gereja Tuhan, engkau harus bebas dalam nama Yesus, haleluya. Karena waktu engkau dan saya masuk di dalam doa dan puasa, melatih dirimu beribadah, gereja Tuhan, Yesus memberikan teladan ketika dia keluar selesai mengadakan doa puasa 40 hari, bagaimana dia berjalan dalam kuasa. Pengajarannya menakjubkan, setan-setan tunduk di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, yang ketiga, saudara gereja Tuhan, haleluya, yang ketiga adalah kesombongan. Saudaraku, kesombongan adalah penghalang orang tidak bisa berjalan dalam kuasa. Kesombongan adalah penghalang orang tidak bisa mengalami kuasa Allah. Yesaya 14, haleluya, ayat 13. Yesaya 14 ayat 13. Yesaya 14 ayat 13. Amin. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, saudaraku, aku hendak naik ke langit. aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak mengatasi tahtaku. Lanjutkan terus, haleluya. Mengatasi bintang-bintang Allah. Mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian Lihat, awan-awan, aku hendak naik ke atas awan-awan. Lanjutkan. hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Gereja Tuhan, aku. Ini adalah saudaraku, haleluya. Lucifer berkata, aku. Lanjutkan terus, haleluya. Sebaliknya, Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, Alkitab katakan ke dalam dunia orang mati, Lucifer dijatuhkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. ke tempat yang paling dalam, liang kubur. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Saudara gereja Tuhan, kesombongan. Kesombongan adalah penghalang orang tidak bisa lagi mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudara umat yang diberkati Tuhan, kita belajar bagaimana Saul hancur dalam 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. Saudaraku, kesombongan membuat Saul, dia tidak sabar menunggu Samuel. Karena Saul merasa, saya kan sekarang raja, ngapain saya menunggu imam? Jadi ketika Samuel terlambat, saudaraku, Saul
Saudaraku, haleluya, dia langsung ambil pekerjaan yang harusnya hanya Samuel yang bisa melakukannya. 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. 1 Samuel 13 ayat 8. Amin. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, Alkitab katakan ketika Samuel belum datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, Saudaraku, Raja Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Lanjutkan terus. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. tiba-tiba tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Saul datang untuk menyongsong Samuel yang datang saat itu. Tetapi kata Samuel, Tetapi Nabi Samuel berkata, apa yang telah kau perbuat? apa yang telah engkau perbuat? Jawab Saul, Jawab Saul. karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, Lanjutkan terus, haleluya. dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Lanjutkan terus, haleluya. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Amin. Maka pikirku, Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. amin. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Lanjutkan terus, haleluya. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Aku berani mempersembahkan diri yang seharusnya hanya Samuel yang bisa melakukannya. Lanjutkan terus, haleluya. Kata Samuel kepada Saul, Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Saudaraku, kesombongan membuat Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Lanjutkan terus. Yang diperintahkannya kepadamu. Amin. Gereja Tuhan, kesombongan. Dan kesombongan itu membuat saudaraku, haleluya, Saul selalu ingin dihormati. Saudaraku, lihatlah kitab saudara dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Saul berkata, berikan hormatmu kepadaku, berikan hormatmu kepadaku. Saudaraku, kepada seorang Samuel yang saudaraku, yang lebih tua daripadanya, yang pernah mengurapi dia. Tapi Anda lihat saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 30. 1 Samuel 15 ayat 30. Amin. Tetapi kata Saul, Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Perhatikan gereja Tuhan, Saul belum bertobat juga. Saul sudah melakukan kesalahan, tetapi Saul perhatikan, dia berkata, tunjukkanlah hormatmu kepada gereja Tuhan. Kesombongan adalah penghalang mengapa orang ditinggalkan oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Bukan cuma itu. Alkitab memberikan catatan bagaimana Saul semakin hari semakin tinggi hati. Dan Saul membuat tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Dalam 1 Samuel 15 ayat 12, bagaimana Saul membuat tugu peringatan untuk dirinya sendiri. 1 Samuel pasal 15 ayat 12. 1 Samuel 15 ayat 12. Amin. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Amin. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi. Saul telah ke Karmel tadi. Dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Dia membuat di sana, telah mendirikan di sana tugu peringatan baginya, batu peringatan baginya. Gereja Tuhan umat yang berkata kesombongan. Kesombongan membuat dia tidak sabar. Kesombongan membuat dia ambil alih pekerjaan Samuel. Kesombongan membuat dia, gereja Tuhan berkata kepada Samuel, tunjukkan hormatmu kepadaku. Kesombongan yang terakhir membuat dia, saudaraku, mendirikan tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Kesombongan. Gereja Tuhan, Tuhan benci engkau dan saya mulai mencoba mencuri kemuliaan Allah. Saudara gereja Tuhan, jangan selalu berkata aku. Biarlah hari ini engkau berkata, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang melakukannya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Bahkan saudaraku, ada seorang nabi yang sangat dipakai Tuhan. Namanya adalah Nabi Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang terakhir. Dia berkata, biarlah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Bahkan saudara, kita harus belajar kepada Yesus, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Kita harus belajar kepada Yesus, bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Haleluya. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Amin. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Gereja Dan Tuhan. menjadi sama dengan manusia. Gereja Tuhan miliki mentalitas hamba, bukan mentalitas Tuhan. Miliki mentalitas bahwa Anda adalah pelayan, bukan siapa-siapa. Bukan
mentalitas owner, pemilik. Oh, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Gereja Tuhan. Saudaraku, Anda lihat dalam kitab Daniel 4 ayat 30. Nebukadnezar diusir, dihalau dari manusia, dan dia harus makan rumput. Mengapa? Karena dia merasa itu miliknya, Babel besar, karena dia. Daniel 4, 30-32. Saudara gereja Tuhan, Raja Nebukadnezar harus diusir, dihalau dari manusia, dan makan seperti seekor lembu. Daniel 4, 30-30. Daniel 4 ayat 30. Amin. Berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, dia menunjuk Babel, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, yang dengan kekuatan tanganku dan untuk kebesaran kemuliaanku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saudaraku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Lanjutkan terus. Raja belum habis bicara, Gereja Tuhan belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. tiba-tiba ada suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Gereja Tuhan. Tiba-tiba gereja Tuhan ada suara yang terdengar. Engkau diusir, engkau dihalau, dan kerajaan diambil daripadamu. Gereja Tuhan. Jangan anggap enteng dosa kesombongan. Saudara gereja Tuhan, hati-hati. Haleluya. Ketika ada orang mulai memuji saudara, jangan nikmati pujian itu. Ketika ada orang mulai memuji saudara, wah kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa, kamu murah hati, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, segera tarik dirimu dari sana. Belajar kepada Yesus. Yesus setiap melakukan banyak mujizat dan keajaiban, dia tidak merayakannya. Tetapi ketika banyak orang, saudaraku, Alkitab memberikan catatan, sering sekali tiba-tiba Yesus menghilang dan Yesus pergi ke bukit, dan Yesus di sana seorang diri berdoa. Gereja Tuhan, saudaraku, belajar kepada Yesus. Ketika Yesus buat mujizat dan keajaiban yang luar biasa, ketika banyak orang datang berbondong-bondong, saudaraku, haleluya, ingin mengeluh-elukan Yesus, tiba-tiba Yesus menghilang, pergi ke tempat yang sunyi, dan saudaraku, Yesus berdoa seorang diri di sana. Mengapa? Saudaraku, kita berkata gereja Tuhan, haleluya, haleluya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan, haleluya, yang tidak mau, haleluya, kemuliaannya dibagi-bagi kepada siapapun. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Tuhan tidak mau engkau dan saya mencuri kemuliaan itu, karena kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Saya ulangi, kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Tuhan tidak berbagi kemuliaannya kepada siapapun. Kemuliaan itu murni hanya milik Tuhan. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat 8. Amin. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, Aku tidak berbagi kemuliaanku, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. atau kemasyuranku kepada patung. Maka gereja Tuhan, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal. Haleluya, haleluya. Datanglah hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan, hormat, dan kejayaan. Bahkan saudaraku, yang terakhir, ketika Anda sudah tambah diberkati, jangan pamer kekayaan. Haleluya, haleluya. Jangan pamer kekayaan. 2 Raja-Raja 20 ayat 12-17. Haleluya. Jangan pamer kekayaan. 2 Raja-Raja 20 ayat 12-17. 2 Raja-Raja 20 ayat 12. Amin. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel, Saudaraku, lanjutkan terus. menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Ia ada utusan Raja Babel membawa surat kepada Hizkia. Lanjutkan terus. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Padahal Hizkia baru disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Lanjutkan terus. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Saudaraku, Hizkia bersukacita oleh datangnya utusan-utusan Raja Babel, para pembesar-pembesar yang hebat pada saat itu. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Anda lihat, inilah dosa Hizkia di akhir hidupnya. Dia memperlihatkan gedung, dia memperlihatkan, apalagi Bu Belinda, haleluya, Emas dan perak, emasnya diperlihatkan, rempah-rempah dan minyak yang berharga, emas perak diperlihatkan, gedungnya diperlihatkan, gedung persenjataannya diperlihatkan, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. segala yang terdapat dalam perbendahannya. Hizkia perlihatkan kepada pembesar-pembesar yang datang dari Babel ini. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya. Alkitab katakan bagaimana Hizkia pamer. Tidak ada satu yang tidak diperlihatkan. Semuanya, kekayaannya,
Saudaraku, diperlihatkan kepada pembesar-pembesar Babel itu. Lanjutkan terus, haleluya. Dan di seluruh daerah kekuasaannya. Dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Tiba-tiba seorang nabi Tuhan datang ketika dia sedang pamer kekayaan. Haleluya. Tuhan tiba-tiba mengutus seorang nabi datang ke rumahnya dan berkata. Dan bertanya kepadanya. Saudaraku, Nabi Yesaya bertanya kepada Hizkia. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Dari manakah orang-orang ini datang? Jawab Hizkia. Hizkia menjawab Nabi Yesaya. Mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Oh, mereka ini datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi. Saudaraku, Hizkia memberikan pertanyaan yang sangat penting kepada Raja Hizkia. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Saudaraku, Nabi Yesaya berkata, apa yang mereka lihat di dalam istanamu itu? Jawab Hizkia. Saudaraku, Hizkia berkata, Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. semua yang ada di istanaku ini telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Saudaraku, Hizkia dengan sombongnya dia berkata, tidak ada yang tidak kuperlihatkan, semuanya kuperlihatkan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia. Saudaraku, perhatikan dosa ini gereja Tuhan. Saudaraku, Yesaya, Nabi Yesaya, berarti ini perintah Tuhan, ini suara Tuhan berkata kepada Raja Hizkia. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang. Sesungguhnya karena dosa ini, karena kejahatan ini, suatu masa akan datang. Bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini. Bahwa segala yang kamu pamerkan tadi, kekayaan yang kamu pamerkan tadi, segala harta kekayaan yang ada di dalam istanamu ini, akan diangkut ke Babel. akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada barang yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Bukan berhenti sampai di situ. Lanjutkan lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayat selanjutnya, haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, kau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. dari keturunanmu akan diambil menjadi sida-sida dari pemerintahan Raja Babel. Lanjutkan terus, haleluya. Hizkia menjawab kepada Yesaya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan ini. Tetapi pikirnya, Tetapi Hizkia berpikir, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, sering sekali kita menganggap enteng pamer kekayaan. Gereja Tuhan, hati-hati. Biarlah segala kemuliaan hanya kepada Yesus saja. Memiliki mentalitas hamba, bukan bos, bukan owner, bukan pemilik, ini milikku. No, ini milik Tuhan. Saudaraku, Tuhan mempercayakan gereja kita ibadah doa fajar dan mesbah malam. Itu pun milik Tuhan. Tuhan yang memulai, Tuhan yang meneruskan pelayanan ini, dan Tuhan yang menyelesaikan. Saya percaya, saudara dan saya umat Tuhan akan mengalami banyak mujizat, banyak kemuliaan, banyak kebesaran, banyak kedahsyatan di tahun 2022 ini, gereja Tuhan. Ini pesan Tuhan. Karena kita akan memasuki 2 puasa Daniel mulai tanggal 2 sampai tanggal 22. Gereja Tuhan, mari minta Tuhan rendahkan hati saya. Tuhan, sekiranya ada dosa kesombongan, mungkin kita pernah melakukan ini. Saudara gereja Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ternyata Tuhan tidak suka gereja Tuhan kita pamer kekayaan. Walaupun mungkin sepertinya kan Pak, nggak salah kita menceritakan kita diberkati. Gereja Tuhan, Tuhan tahu isi hati kita. Sebab Alkitab berkata, ayat terakhir, ulang lagi Bu Brinda, Yesaya 42 ayat 8. Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan siapapun. Biarlah hanya segala kemuliaan, hanya segala hormat, kejayaan hanya kepada Yesus saja. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Amin. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, Tuhan tidak memberi kemuliaannya kepada yang lain, kepada siapapun, atau kemasyuranku kepada patung. atau kemasyuranku kepada patung. Gereja Tuhan, di akhir khotbah ini, saudaraku, hati-hati ketika semakin banyak orang memuji saudara. Saudaraku, cepat-cepat rendahkan dirimu. Jangan nikmati pujian itu. Kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya kepada Yesus saja. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami merendahkan diri kami hari ini. Hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan.
agar kami menjaga kekudusan, agar kami melatih diri kami beribadah, dan agar kami menjauhkan diri kami dari dosa kesombongan. Tuhan, biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan, biarlah hanya Engkau saja yang diagungkan, biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapak, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ucapkan syukur. Terima kasih untuk tubuh. Terima kasih buat kematian Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman, minum dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh tubuh dan darah-Mu kami mengingat kematian Tuhan dan memberitakan kematian Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan kami sungguh percaya, oleh darah-Mu kami diselamatkan, oleh darah-Mu kami disembuhkan, oleh darah-Mu kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Kami akan membawa, umat-Mu akan membawa persembahan sulung di awal tahun ini. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang membawa persembahan sulung mereka, membawa persembahan persepuluhan mereka, ucapan syukur mereka. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, berkati umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Berkati tahun ini. Berkati keuangan mereka. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Ada satu pengumuman yang sangat penting. Puji Tuhan gereja Tuhan. Kita akan mengadakan doa puasa Daniel gelombang pertama. Saudaraku, setiap tahun kita mengadakan doa puasa ini. Ada 3 gelombang. Saudara, ke gelombang pertama kita adakan di bulan Februari ini, yang akan kita adakan tanggal 2 sampai tanggal 22 Februari. Ingat, tanggal 2 sampai tanggal 22 Februari. Gereja Tuhan, setiap hari kita ada 3 sesi ibadah. Sesi pertama jam 5 sampai jam 7 pagi. Sesi yang kedua jam 7 sampai jam 8.30 melalui Facebook dan YouTube. Dan sesi yang ketiga jam 8.30 sampai jam 10. Jadi Bapak Ibu, dalam doa puasa ini, saudara dan saya banyak waktu untuk beribadah, banyak waktu untuk berdoa pribadi, banyak waktu untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam. Haleluya. Saya percaya saudaraku, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan mencurahkan hari ini sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah. Pulang terimalah berkat Tuhan. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Dalam nama Yesus yang diberkati, bersama-sama kita berkata, amin. Amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.